Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blogger Majina. Guys, ini ada berita neo guys ya. Berita terneo, berita terupdate, berita terbaru, tapi ngegeti guys. Sebelum masuk ke dalam pokok perkara video ini ya guys ya, saya mau tanya kepada kalian. Kalian pernah melihat sosok Bonatua yang katanya meminta ganti rugi kepada Pak Jokowi sebesar 450 juta. Pernah krungu apa ora? Nek ora krungu jangan terlalu gue. Lah kenapa? Apa hubungannya dengan video ini? Ya ada. Karena apa? Roy Suryo Arab njaluk ganti rugi, guys. Waduh, Roy Suryo sing mobile akeh njaluk ganti rugi ya. Di atas nama Roy Suryo tok atau dengan Tifa ya guys ya. Tapi pertanyaan saya untuk Roy Suryo, kowe bangkrut apa? Sepertinya rungkat kie ya guys ya. Duh, Jan. Jeruk guys. Karena apa? Ya, isu ijazah Pak Jokowi ya guys ya kan Jan. Ini ke zaman kunalarang ya guys ya. Ya besar kemungkinan pula Roy Suryo dan juga Tifa rungkat. Tifa, nek Tifa kan wis rungkat ya guys. Sampai asetnya disita. Jangan-jangan rumahnya Roy Suryo ini nanti disita. Waduh, ke aja Roy, aja. Saya doakan semoga jangan itu. Kenapa bahaya banget ki nek sampai itu terjadi ya guys ya. Anda dari dulu ngomong 99% ijazah Pak Jokowi palsu, lagi dibukti nendi. Sekarang itu aja pembuktian. Kowe malah ngurusi sing jenenge pra-peradilan terus ya guys. Ya gara-gara menang langsung ngajak dan melakukan pra-peradilan. Lewis kalah ki njaluk pra-peradilan maning guys. Tapi yang perlu kalian ketahui ya guys ya, 15 sampai 20 orang teman Pak Jokowi siap menghajat Roy Suryo nanti di persidangan. Oh, Roy Suryo Kartiva kok. Jadi Roy Suryo dan juga Tifa siap-siap saja. Karena apa? Serangan balik dari teman Pak Jokowi pasti. Dan saya meyakini kalian semua bakal mencret gue ya guys. Kenapa? Ya karena teman Pak Jokowi adalah saksi hidup sejarah perkuliahan Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi nggak mungkin kalah. Berarti judulnya Pak Jokowi menang maning iya gitu. Roy Suryo minta ganti rugi berapa? Ya nanti guys, tenang. Nonton bulane, nonton video saya sampai selesai. Kalau tidak jangan, kue gaswat atau berbahaya guys. Oh iya kelalen. Siki dina Jumat ya guys ya. Kudu cepet-cepet gie. Soalnya apa? Yang gak repot bahagia. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Yang mengajukan itu tentu bukan Abdul Ghafur ya. Yang mengajukan itu adalah tim hukum Roy Suryo yang namanya Tokham. Oke. Dan Abdul Ghafur adalah salah satu lawyernya ya, termasuk saya. Kemudian ada beberapa nama lainnya, Yasena dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Bok, permohonan ganti rugi. Berarti nek udah bangkrut, nek ora rungkat gue apa gue.
Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra peradilan pertama. Karena pada pra peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah, karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi, dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan, karena sudah dimintakan penangkapan sebelumnya penggeledahan dan penahanan itu dinyatakan tidak sah. Nah, atas putusan itulah kami kemudian mengajukan pra peradilan yang ketiga. Mengapa diajukan sebelum putusan? Ini teknis saja, karena kan harus ada proses kan, misalnya tanda terima ya kan, kemudian pihak PN Jakarta Selatan sendiri juga harus menetapkan setelah diterimanya permohonan tersebut. Jadi permohonannya itu sudah kami masukkan kemarin ya. Kemudian kita berharap barangkali sidang pertamanya akan ya dilakukan setelah putusan Senin nanti. Ya mungkin bisa Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat begitu. Jadi memang kita bicara tentang waktu yang terus berjalan kan. Kalau kita misalnya ajukan terlambat misalnya, maka waktu yang dibutuhkan lebih panjang lagi. Nah nanti ya lebih panjang. Nek pengen cepet gue ngapa ngajukna pra peradilan terus ya guys. Jangan pinter temen udah ngomong ya guys. Ya maklum ya guys, ya profesor ya pinter ya guys. rekan Rifai kan marah kalau kita terlalu panjang. Bang Refli, memangnya ganti rugi semacam apa yang Anda harapkan? Ganti rugi uang. Wih, Ya bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya, atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. waduh guys. Gara-gara masalah penangkapan, masalah penahanan itu dimenangkan oleh Roy Suryo, minta ganti rugi. Duit guys, duit. Astagfirullahaladzim. Padahal pra peradilan yang kedua gue kalah. Lah nek wingi menang maning sih kepriwe gie. Njaluk maning ge ganti rugi maning. Duh, Jan. Mereka selalu keluar-keluar menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu sampai 99% ya guys ya. Giliran sekarang di ajang pembuktian, Jan, kayak karet tuh guys ya, mulur terus ya guys. Mulurnya kayak digunting menjepret sekalian ya guys. Bang Rif, Itu ya tentu kita hitung ya betul selama proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan berapa kerugian materialnya, berapa kerugian imaterialnya ya tentu ya jumlahnya juga masuk akal, tetapi bukan soal jumlahnya, tetapi pembelajaran publiknya ya. Kita tidak sedang cari uang dengan proses seperti itu kan. tapi dalam permohonan ini akan disebutkan tidak angkanya nanti, Bang? Kenapa? Dalam permohonan ini akan disebutkan tidak angkanya nanti? Oh iya dong, pasti disebutkan kan, bahkan diuraikan. Berapa, Bang? Ya nggak banyak-banyak lah, cuma ratusan juta aja paling. Oke. Tidak banyak-banyak guys, cuma ratusan juta. Berarti cempuleke ke ujung-ujungnya golet duit apa kepriwe ya guys ya Jan. Ref, ini yang takon mereng kowe lagi golet duit apa kepriwe? Saya lagi bertanya ini ya guys ya, kurang puas. Saya bertanya lagi ke Roy Suryo. Jan, apa kita menang Roy? Nyongap takon neng Roy Suryo sit ya guys ya. Sit, Roy,
Apa yang dikatakan oleh Refli Harun yang katanya akan minta ganti rugi ratusan juta, apakah itu benar? Dan apakah Anda juga tahu? Nyong takon, ya guys ya. Dan sekali lagi, untuk Roy Suryo, tolong dijawab. Mengingatkan, Mas, kemenangan kemarin itu bisa dilakukan permohonan untuk kemudian ganti rugi. Nah, ini menarik ya. Jadi jangan salahkan kami kalau kami kemudian malah nanti memohonkan ganti rugi. Kurang udah guys, jangan salahkan kami, terus yang disalahkan siapa, Roy? Nek orang nyalah nak kowe, yang disalahkan siapa? Ya Pak Jokowi mana sih disalahkan? Apa kebliwe? Luar biasa ya guys ya. Ini Roy Suryo ya guys ya, menyebut ijazah Pak Jokowi sampai 99,9% palsu ya guys. Giliran sekarang ajang pembuktian, jan orang dongol-dongol guys, malah sing jenengane pra-peradilan kuwi nggo jambalan ya guys. Dulu Bonatua juga minta ganti rugi 450 juta kalau nggak salah ya guys ya. Dan itu ditolak mentah-mentah. Alhasil laporan Bonatua dicabut karena apa? Tidak mempunyai bukti ataupun bukti tidak lengkap ya guys ya. Lah siki Roy Suryo melu-melu. Ya, nek kowe lagi nek kowe lah. Ya bener lah nyomelin Roy Suryo ya guys ya. Nek Rika lagi butuh duit jajal mana open donasi apa kepriwe. Gue nek butuh duit, kalau tidak ya jangan. Terus pertanyaannya itu apa? Kenapa Anda minta ganti rugi? Berarti kan minta uang ya guys ya. Benarkah Anda bangkrut? Ki nyong takon Roy, Ki Jan, saya ini penuh bertanya-tanya yang masih Jan, apa sih ya? Bingung dia. Karena apa? Ya, Anda selaku penyerang Pak Jokowi yang sok-sokan hebat, ngaku akan menang, giliran di depan mata, malah hilang. Masa kalah Tivo ya guys ya. Tapi di sini ada 15 teman Pak Jokowi yang siap membantu Pak Jokowi. Bahwa semua saksi yang diperiksa itu inisiatif teman-teman Pak Jokowi. Mantap. Saksi-saksi ini bisa hadir semua tanpa terkecuali dari beberapa yang diperiksa oleh kepolisian. Bahwa kemudian saksi-saksi ini kita pastikan hadir itu dulu, kita cek kesehatannya, terus kemudian membernya, pengingatnya, ketika dia di BAP seperti apa, kan itu. Ini kan udah hampir 1 tahun ya, lebih ya, 1 tahun, sehingga itu perlu kita cross check kembali. Yang kita pastikan adalah apa yang konsisten pada apa yang sudah disampaikan. Intinya gini, kan ini pengulangan saja, karena ini kan orang-orang tua semua, sehingga kita memastikan kesehatan beliau baik, semuanya baik, untuk bisa hadir di persidangan. Artinya kita fight. Kita juga sudah menantikan dan Bapak juga sudah tidak sabar untuk bisa hadir di persidangan. Berapa yang Mantap ini. 15 untuk angkatan Pak Jokowi ya, Bapak Insinyur Joko Widodo itu 14 sampai 15 orang. Mantap ini. Teman kuliah semua dari UGM, dari fakultas yang sama, lulus tahunnya sama, dan teman satu kelas beliau. Bahkan teman yang dikirim ke Aceh bareng. Gue, Mbok, hati-hati gie.
semua teman satu kelasnya Pak Jokowi siap membuat Roy Suryo dan juga Tifa mencret gue ya guys. Karena apa? Pasti mereka juga semuanya disumpah ya guys ya. Jadi untuk Roy Suryo dan juga Tifa, siap-siap saja kalian akan menanggung resikonya ya guys ya. Ingat, dan saya tidak akan pernah bosan mengingatkan ke Roy Suryo dan juga Tifa. Kowe-kowe kabeh gue ancamannya 12 tahun penjara. Ingat, bukan hanya penjara tok, tapi kon bayar denda 12 miliar. Dan inilah salah satu teman Pak Jokowi yang siap akan menjadi saksi. Kami 15 orang siap bersaksi di pengadilan. Adakah bukti otentik? Pasti. Butuh lihat buktinya. Kami sita. Fotokopinya, Pak? Kalau fotokopi banyak nih. Nggak apa-apa, Pak. Ini Nih. eksklusif ya, Pak ya? Nih yang bareng Ini Pak hasil Jokowi. scanan ya, Pak ya? Iya. Nih. Oke. Ini satu Ini angkatan banyak nih dari yang sudah bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80 Yang sudah bareng Pak yang Jokowi. untuk bulannya Sama pasti. Bulannya sama. 5 bulan 11, 5 5 bulan 11. November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Nah, Pak Suryo. ditutupi. Kenapa sih kita harus Pak Jokowi? Pak Jokowi namanya begitu harum karena telah meninggalkan begitu banyak prestasi untuk Indonesia. Beliau dulu dianggap sebagai ikonnya demokrasi, beliau dianggap sebagai ikonnya pembangunan infrastruktur, ekonomi yang berkelanjutan, ya, kedaulatan ekonomi, ya, upaya-upaya seperti itu di tangan Pak Jokowi kan luar biasa sekali. Dan kita bangga dulu dengan Pak Jokowi waktu itu ya, jadi rockstar di luar negeri, oh my. Kalau ke luar negeri kita bangga sekali dengan Pak Jokowi, mimpin kita gitu. Jokowi itu ahli strategi perang. Kok bisa? Lu kira Jokowi diam karena nggak mampu? Padahal justru disitulah kekuatannya. Saat isu ijazah digoreng habis-habisan, beliau tidak membalas dengan emosi. Tidak juga tampil klarifikasi besar-besaran. Kenapa? Karena Jokowi bukan sedang kalah. Dia sedang menunggu lawan membuka semua kartunya. Satu persatu mereka muncul. Semakin berani, semakin vokal. Jokowi masih tenang, tapi semua sedang ia amati. Sampai akhirnya, ketika raja terakhir lawan muncul, Jokowi jalan. Langsung ambil jalur hukum. Bukan debat, bukan drama, tapi langkah mematikan. Inilah yang disebut strategi perang diam. Bikin lawan merasa menang, padahal justru sedang masuk perangkap. Jokowi sering menggunakan trik psikologi tertua, yaitu biarlah mereka meremehkanmu, lalu kalahkan di saat mereka lengah. Diamnya Jokowi itu penuh perhitungan, penuh rasa yang tajam, dan strategi langkah politik yang luar biasa. Mau belajar trik seperti ini? Bagaimana cara tidak terlihat kuat, tapi diam-diam mengendalikan? Jadi itu alasan saya kenapa saya memilih Jokowi dan selalu mendukung Pak Jokowi beserta keluarganya. Salam waras. Salam ya guys ya. Dan untuk para pembenci, semoga saja dengan tayangan ini kalian segera sadar. Walaupun ya kayaknya sekuku ireng ge orang bakal sadar ya guys. Kenapa? Nah, artinya wis pada bosok ya guys ya. Belatungan ya angel ya guys. Diduga lu. Tapi dengan video-video yang sudah kita lihat bersama ya guys ya, sekali lagi saya mau takon. Nyong arep takon ge maring Kang Roy. Kang Roy, Rika bangkrut apa? Nyong takon ge. Soalnya jaluk ganti rugi guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Apakah nanti Roy Suryo akan menang atau sebaliknya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun siro sakti, ojo materi. Lamun siro banter, ojo disiki. Lamun siro pinter, ojo minteri. Black remaja nang bersama Jokowi.
siapa-siapa, aku hanya rakyat biasa yang ingin memajukan negara. Petua lama kini kembali bicara, menuntun arah di tengah dunia. Lamun siro sekti, ojo materi, kuatmu hadir untuk mengayomi. Lamun siro banter, ojo disiki, cepatmu jangan tinggalkan yang lemah ini. Lamun siro pinter, ojo minteri, ilmumu jadi terang bukan meninggi diri. Petua sakti Jokowi, sang bapak bangsa negeri ini. Dia yang dulu dianggap biasa, kini jadi panutan